Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aminah. Saya dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas B dengan NIM 18720 570. Di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester untuk menjelaskan analisis Kamel dari mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Ismerita MPDE. Apa itu analisis Kamel? Analisis Kamel pada prinsipnya merupakan suatu metode analisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga atau perusahaan perbankan. Analisis rasio keuangan dengan metode Kamel juga menginformasikan hubungan antar akun dari laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan dan hasil operasional perusahaan perbankan. Analisis Kamel dilakukan dengan menggunakan data primer yang bersumber dari laporan yang telah melalui proses audit. Singkatan dari Kamel yaitu kapital atau modal, asset quality atau kualitas aktiva, manajemen, earning atau pendapatan, liquidity atau likuiditas. Yang pertama yaitu kapital atau modal. Suatu perusahaan perbankan dikatakan sehat apabila memiliki permodalan yang kuat, di mana dengan modal tersebut bank mampu menjalankan operasionalnya dan menjamin aset-aset yang bermasalah. Tingkat kesehatan bank yang ditinjau dari aspek modal dapat dinilai atau diukur menggunakan capital adequacy rasional atau CAR. Nilai CAR dapat diperoleh dengan membandingkan antara modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut resiko ATMR. Apa itu ATMR? ATMR merupakan penjumlahan dan nilai masing-masing aset atau aktiva setelah dikalikan dengan bobot masing-masing resiko pada aset tersebut. Adapun formalitas dari perhitungan rasio modal ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu CAR sama dengan dalam kurung modal dibagi ATR dikali 100%. Yang kedua yaitu asset quality atau kualitas aktif. Kualitas aktif produktif mencerminkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklarifikasikan dengan total aktiva produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengukuran tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek kualitas aktiva salah satu dapat dilihat dari rasio kualitas aktiva produktif atau KAF aktiva produktif atau KAP yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Rasio KAP sama dengan dalam kurung aktiva produktif yang diklarifikasikan per total aktiva produktif dikali 100%. Perhitungan aktiva produktif yang diklarifikasikan dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan berikut. 0% dari kredit lancar, 25% dari kredit dalam perhatian khusus, 50% dari kredit kurang lancar, 75% dari kredit yang diragukan, 100% dari kredit macet. Yang ketiga yaitu manajemen. Peningkatan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen sifatnya kualitatif, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kinerja bank tak menutup kemungkinan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen dapat diukur secara kuantitatif melalui perhitungan net profit margin atau NPM. Rasio keuangan ini mengukur tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan operasional pokoknya. Formulasi perhitungan rasio NPM adalah NPM sama dengan dalam kurung laba bersih per pendapatan operasional dikali 100%. Yang keempat yaitu earning atau pendapatan. Bank yang sehat dan kinerjanya baik tentu akan dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan berupa laba. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangan semakin sehat. Untuk mengukur kesehatan bank dari aspek pendapatan dapat menggunakan rasio return on asset atau ROA dengan membandingkan laba bersih yang dicapai dengan total aktiva yang dimiliki bank. Berikut rumus perhitungan rasio ROA. ROA sama dengan laba bersih per total aktiva dikali 100%. Yang kelima yaitu liquidity atau likuiditas. Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank membayar utangnya, terutama utang jangka pendek. Semakin mampu suatu bank membayar utangnya, maka semakin liquid bank tersebut. Terkait dengan itu, loan deposit ratio atau LDR merupakan salah satu rasio keuangan yang bisa mewakili penilaian tingkat kesehatan bank dilihat dari aspek likuiditas. Formulasi perhitungan LDR dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu LDR sama dengan
dalam kurung total utang per total deposit ditambah ekuitas dikali 100%. Nilai LDR yang semakin tinggi menunjukkan tingkat likuiditas bank yang semakin rendah karena jumlah utang semakin besar sehingga jumlah dana yang diperlukan untuk membayar utang tersebut juga semakin besar. Berikut contoh laporan keuangan perusahaan dari PT Bank Mandiri Persero Tbk dan entitas anaknya. Berikut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian per 31 Desember 2021 dan 2020. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember di tahun 2021 dan 2020 mencakup penghasilan komprehensif lainnya yang mencakup pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu menyangkut perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui dengan catatan di tahun 2021 terdapat 3.499.000 dan di tahun 2020 3.774.124. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas yaitu terdapat 37.579 di tahun 2021 dan di tahun 2020 terdapat 37.019. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi yaitu 666.162 di tahun 2021 dan di tahun 2020 678.371. Total keseluruhan 2.767.231 di tahun 2021 dan di tahun 2020 terdapat 3.003.448. Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak penghasilan yaitu 2.231.176 di tahun 2021 dan di tahun 2020 terdapat 3.387.151. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yaitu 28.319.921 dan di tahun 2020 21.786.079. Laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk yaitu 28.028.155 di tahun 2021 dan di tahun 2020 16.799.515. Kepentingan non pengendali di tahun 2021 terdapat 2.522.947 dan di tahun 2020 1.599.413 dan total keseluruhannya yaitu 30.511.097 di tahun 2021 dan di tahun 2020 18.398.928. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.